Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan kali ini akan kami kabarkan informasi yang tidak kalah penting dari proses yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman seleksi P3K Guru tahun 2022. Akan kami sampaikan informasi terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2022. Tentunya sembari kita menunggu dari kepastian seleksi atau pengumuman dari seleksi P3K tahun 2022, ada beberapa langkah yang memang akan dilakukan oleh pemerintah. Nah, hal ini bisa dicontoh dari salah satu Pemda yang ada di Indonesia tentunya, di mana mereka melakukan sebuah terobosan yang sangat penting, di mana bisa mewujudkan guru honorer menjadi ASN P3K. Nah, namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, seperti biasa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, kita tahu bahwa untuk pengumuman seleksi P3K Guru tahun 2022 masih menunggu kepastian ya dari pemerintah dalam ini Kemendikbudristek. Kita tahu berita yang muncul adalah pernah sempat ya dari Pak Andika Permana atau Andika, di mana beliau memberikan informasi bahwa 3-4 hari ini artinya mengerucut di tanggal 20 bulan Februari. Namun kemudian muncul juga informasi dari Bapak Rian Kemendikbudristek kemungkinan akan diumumkan di akhir Februari, hingga yang beredar barusan saja ya, yang pernah saya bahas di video sebelumnya, bahwa Bu Nunuk mengatakan akan diumumkan 2-3 hari ke depan. Nah, ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk mengentaskan menyelesaikan tenaga honorer melalui ASN P3K. Hal yang cukup merisaukan adalah di mana rekrutmen tahun 2022 belum selesai, namun deadline dari penuntasan tenaga honorer di bulan November tahun 2023 itu artinya hampir tinggal beberapa bulan. Nah, di sini untuk mengantisipasi dari isu, atau maksud kami adalah penghapusan tenaga honorer, Pemda membuat sebuah kebijakan. Di sini kita coba baca, menurut kami bisa menjadi teladan ya, dan bisa ditiru oleh pemerintah daerah yang lain. Kita baca, antisipasi dari honorer dihapus, siap angkat mereka menjadi P3K sebelum bulan November. Nah, di sini diberitakan bahwa pemerintah Provinsi Banten mengantisipasi rencana penghapusan honorer di tanggal 28 November. Memang pemerintah pusat belum mengumumkan kepastian jadi tidaknya mulai tanggal tersebut. Namun PJ Sekda Provinsi Banten, Muhammad Tranggono, mengatakan pihaknya tetap harus membuat langkah antisipasi jika honorer benar-benar dihapuskan. Pemprov Banten siap jika pemerintah pusat menginstruksikan agar honorer diangkat menjadi P3K sebelum November tahun 2023. Nah, di sini Banten siap ya untuk mengangkat P3K sebelum November 2023. Kami juga sedang mempersiapkan antisipasi rencana penghapusan tenaga honorer. Mudah-mudahan kalau disuruh mengangkat menjadi P3K atau ASN, kami siap dari pemerintah pusat, ujar Trenggono ketika dihubungi oleh JPNN Banten. Nah, keberadaan tenaga honorer disebutkan oleh Bapak Trenggono ya, bahwa honorer itu penting, pemerintahan tidak bisa mengerjakan tanpa dukungan mereka. Dia mengakui sampai saat ini gaji yang didapatkan honorer terbilang miris karena saking kecilnya. Ini menjadi sebuah informasi yang rahasia umum ya, bahwa memang untuk tenaga honorer digaji memang sangat minim sekali. Nah, di sini gaji honorer tidak manusiawi dan lain sebagainya. Namun intinya adalah bahwa pemerintah di sini, pemerintah Banten ya, maksud kami adalah Provinsi Banten, itu siap ketika nanti November diharuskan segera seluruh honorer di Provinsi Banten itu diangkat menjadi ASN P3K, maka Banten siap di garda terdepan untuk menyegerakan pengangkatan tenaga honorer tersebut. Nah, ini merupakan sebuah solusi yang menurut kami patut ditiru oleh pemerintah daerah yang lain, di mana isu penghapusan honorer tentunya harus ditanggapi dengan solusi yang serius oleh pemerintah daerah. Nah, sembari menunggu pengumuman,
Ini adalah informasi terbarunya terkait dengan pengangkatan tenaga honorer. Nah, sedangkan di Aceh justru pemerintah Aceh itu telah memberikan SK perpanjangan bagi P3K gelombang pertama. Nah, tentunya ini yang diharapkan oleh tenaga honorer yang sudah menjadi P3K akan adanya perpanjangan dari setiap SK yang didapatkan. Terima kasih telah menyimak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.